Gue pribadi ya, gue gak tahu. Ini balik lagi objektif atau mungkin teman gue kurang banyak atau teman gue seleranya jelek, taste budsnya jelek atau gimana. Cuman gue belum pernah dengar orang memuji makanannya. Oke. Gue pribadi tapi sorry kalau gue salah ya. Iya. Jadi orang kesana lebih karena gimmick dan servingnya segala macam yang memang unik gitu benar, kan. Benar. Kayak, jadi orang FOMO-nya di situ. Benar, FOMO-nya gimmick biar dilayanin dengan jutek. Betul. Maksudnya lu jangan bikin SIM gitu. Kembali lagi di MLD Podcast bareng gua Sastra Silalahi yang hobinya suka nyari hidden game. Yo. Karena pokoknya gua tuh paling hidden tuh udah paling gua lah gitu. Teman gua tuh kalau ngopi tuh, ayo kita ngopi. Sorry, tuh kopi shopnya udah pernah FYP 3 kali belum? Harus viral dulu. Makanya kayak bisnis sekarang itu apa iya gitu ya, kayak suksesnya sebuah bisnis itu bukan berdasarkan omset, tapi berdasarkan viral. Untuk membahas kerumitan bisnis zaman sekarang, gue sudah mendatangkan pakar bisnis kuliner yang terjun langsung di dunia perbisnisan lokal bisnis ini. Sebelum kita bahas, kita kenalin Semi Bramantio. Yes. Sastra, terima kasih. Terima kasih. Nih Bang Semi ini, wah banyak banget kesibukannya nih, makanya thanks banget kita. Musik masih jalan. Masih jalan. The Daddy masih? Masuk alhamdulillah. Kalau enggak namanya saya udah bercerai. Benar. Masih. Amit ya, benar. Nah, sebelah kiri kita ada. Ini gue boleh ngomong ya? Oh boleh. Gak ada belnya kok. Benar. Bukan kuis, bukan. Iya boleh. Yo, Bang Rian Riyadi, benar? Popo aja. Benar. Popo. Bang Popo, ibaratnya lu ini juga sibuk banget, ya gak sih? Lu pelukis mural, artis dan juga lu pawang dapurnya Warpopski. Betul. Bener, lu adalah orang yang punya 2 jabatan ya? Owner dan karyawan, bener? Oh iya bener. Merangkap ya? Merangkap. Lu soalnya masih terjun ya? Benar. Gue kadang kalau di Warpopski, misalnya ada media atau TV, gue sering banget ditanya, Mas ownernya yang mana ya gitu. Jadi gue gak kebaca, muka gue gak ada muka owner. Iya. Sambil ngelap meja gitu. Bener. Tapi untung juga sih kalau orang pajak datang kan. Iya benar. Mas ownernya mana? Oh gak tahu, kayaknya ya saya juga kerja gak tahu nih sama siapa nih. Jadi, dan dia percaya. Tapi overhead kecil jadinya ya, gak ada pegawainya lu juga ya. Gue juga. Kalau ada gaji ya gaji diri sendiri gitu. Bener. Keunggulan pegawai di Warpopski bisa marahin owner. Betul. Gue tuh sering banget diomelin. Iya. Dikubur di mana sekarang pegawai lu? Bukan. Iya. Sebelum kita lebih dalam untuk membahas lokal bisnis ini, gue mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa follow kita di @MLD Sport, Spotify-nya juga silakan di follow di MLD Podcast, di YouTube kita juga ada di MLD Sport TV, jangan lupa follow, subscribe dan nyalain loncengnya. Nah, sebelum kita bahas ini kan perwakilan dari Lawless ya Bang ya? Yes. Boleh tahu lu owner juga atau apa? Gua co-founder dari Lawless. Jadi kita Lawless itu ada berempat gitu di Lawless. Kita mulai dari 2011 sampai sekarang. 12 tahunan lah ya. 12 tahunan. Yoi. Kalau Warpopski dari tahun? 2000, ini jalan 5 tahun, berarti dari tahun berapa tuh? Nah 2007 ya. 2017 kok 2007. Nah, 2017. Podcast yang diisi anak IPS. Matematika yang kurang ya, agak kurang. Bener. Oh 5 tahun. 2011. Berarti lo 2011 itu clothing line dulu ya? Betul. Clothing line, Lawless. Iya. Itu udah dari yang di Kemang itu Lawless nih? Betul. Oke. Di Kemang masih ada sampai sekarang. Sebelahnya ada F&B kita, Lawless Burger Bar. Terus dulu ada studio tato juga di atas, tapi dia pindah ke ruko sebelahnya. Tapi masih ada di Kemang juga, masih tetanggaan sama kita juga. Terus ada Lawless Garage, bengkel. Terus Lawless Burger Bar mulai buka-buka cabang lah gitu ya. Benar. Terus kita ada Lawless Donut, ada Lawless Dog Bar juga sebetulnya. Lawless Dog Bar. Tapi baru-baru ini tutup. Iya. Baru-baru ini tutup. Selain itu gue juga mencoba untuk bisa keluar lah dari image-nya Lawless yang
heavy metal segala macam gitu. Jadi kita pengen challenge diri kita sendiri untuk bisa bikin brand yang keluar dari pakem itu. Kita ada misalkan Iron Fist. Di Melawai gitu. Sama ya ada beberapa lagi. Ada beberapa lagi. FNB. Nggak ada kepikiran kayak Lawless Massage gitu? Kepikiran sih ya. Lawless Spa. Kepikiran. Ini yang pijet doang kan? Iya. Masa plus. Pijet doang sama metik buah tuh. Metik buah, benar. Nah kalau lu sendiri, Bang Popo ya, gue sama Rian. Lu berapa orang tuh? Bertujuh sama gue. Bertujuh sama lu, emang baru Warpopski-nya aja. Kalau tadi kan plan bisnisnya Lawless sudah banyak banget tuh. Untuk sementara Warpopski. Nah ini membuktikan bahwasanya kaya dan pede dengan kualitas si Warpopski. Iya. Kalau gue belum, dia belum. Makanya kelihatan yang paling bos siapa dia. Makanya gue pengen kita coba langsung nih. Gue mau kasih tunjuk satu video buat lo berdua. Jadi ini kita udah tanya-tanya ke warga sekitar soal lokal bisnis ini. Oke, mulai merapat ya teman-teman. Sekarang kerja atau kuliah? Lo ada side job atau side income nggak? Kuliah. Belum ada sih untuk saat ini. Gue lagi kerja. Saat ini belum ada sih. Sekarang baru selesai magang, jadi lagi sempet cari kerja juga. Lagi kuliah, jadi freelance content writer. Sekarang lagi kerja. Side income nggak ada, side job juga nggak ada. Pernah nggak kepikiran buka franchise? Kira-kira buka apa? Nggak pernah kepikiran buat buka franchise. Pernah sempat kepikiran sih untuk membuka suatu franchise. Lebih ke F&B ya. Sempet sama teman-teman sih kepikiran untuk buka franchise kayak kopi-kopi gitu sih. Pernah, maybe gelato. Apa brand atau jenis es krim favorit lo? Pipil vanilla. Maybe vanilla. Es krim sandwich dari Hagen yang vanilla deh. Karamel. Pilih es teh warung atau es teh kios? Maybe kios. Teh warung sih, yang tanpa gula. Es teh kios. Es teh warung. Seberapa sering lo pesen jajanan pakai ojol? Seminggu sekali. 2-3 kali. Lumayan sih, apalagi pas Covid. 5 kali dalam sebulan. Yoi, kita tadi udah nanyain pekerja-pekerja di daerah bilangan Blok M segala macam. Dan mereka tadi ada nyebut side job. Nah, apakah kalian ini melakukan bisnis kuliner ini side job juga? Sekarang sih enggak terkenalnya sih. Awalnya ya penyiar segala macam tadi. Penyiar, lu musisi gitu. Dan lu switch ke F&B gitu. Gimana? Dulu sih memang iya pekerjaan utama gue mungkin dulu enggak sih, nggak bisa gue bilang pekerjaan utama juga. Masalahnya siaran kayak 4-5 jam beres ya. Hari masih panjang nih kebetulan gitu kan. Jadi kita ngamen lah alias jualan suara. Jadi pengisi suara iklan lah segala macam. Masih ngeband juga. Masih waktu itu juga ada side job lah atau side business gitu kan. Buka restoran, toko lah apa ini tuh segala macam. Itu udah biasa gue lakukan dari dulu sih. Dari dulu. Jadi kayak ngebagi waktu aja gitu. Kayak dari lu SMP, SMA, lu dulu sekolah latihan band. Terus lu main basket. Lo malamnya apa gitu kan, lu membagi waktu lu dalam satu hari. Nah, gue membiasakan seperti itu kayaknya dari dulu. Tapi kalau sekarang mungkin gue lebih heavy untuk ngejalanin si grupnya si Lawless sih. Si Lawless-nya ini ya. Itu jadi kayak main activity gue dalam sehari sih ya. Paling banyak porsinya kesana lah. Oke. Lebih happy apa heavy? Lebih heavy dan happy sih. Heavy dan happy sih. Ya, takutnya keceplosan heavy berarti berat banget. Berat banget. Gak ada heavy. Berat lah memang. Tapi setelah udah mau menuju endemi udah aman ya semuanya. Berangsur sih ya. Berangsur aman. Sejujurnya belum bisa balik kayak dulu sedia kala gitu ya. Kalau misalkan dulu dibilang 100% mungkin sekarang the best 80 lah. Kalau gue ya. Oke. Gitu. Siap. Nah kalau lu Bang Po, bisa bilang side job gak? Lu kan terkenal ya pelukis mural di jalan gitu. Dan lu sekarang malah, kalau gue cerita tadi lu udah malah jarang. Iya, waktu gue intens di gambar gitu ya, mural, gue juga ditanyain sama hal yang sama. Ini side job apa enggak? Tapi emang orang tuh mikirnya kayak, yang lu tanyain sebenarnya buat gue nggak fair sih. Maksud gue apapun yang dilakukan orang sebenarnya itu main job. Kalau menurut gue ya. Oke. Jadi kayak ya lu bisa nanya ke tukang sampah gitu, bang ini side job ya gitu. Itu kan main jobnya dia juga. Buat gue kayak karakter gue punya teman kayak Semi gitu. Gue malah melihatnya orang-orang kayak mereka misalnya yang di Lawless. Ini bukan pekerjaan utama yang harus kayak bokap gue dulu mungkin ya misalnya dia bangun tidur dia harus apa harus bokap kantoran.
Ya kantoran gitu kan. Tipikalnya kayak main-main gitu. Kayak main-main. Ya dia kayak dia ngeband, gua gambar. Itu kan kayak nggak cocok kayak kalau ditanya sama anaknya, bapak kerja dulu ya atau bapak ngantor dulu gitu. Kayak bapak ngeband dulu atau bapak gambar dulu gitu kan, lebih sifatnya kayak playful gitu. Lebih kayak main. Benar. Gue sih lebih nyebutnya kayak kerjaan yang gue kerjain tuh ya kayak ya bermain. Oke. Nah, berarti kayak kantoran gitu lu belum pernah? Udah. Oh, sempat. Udah, amit-amit sih kalau balik lagi kalau gue ya. Kalau gue kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa ya? Nggak tahu, gue kayak menemukan misalnya Warpowski gitu ya. Mungkin ada kesamaannya juga kayak Lawless. Jadi menyebut ruang kerjanya tuh kayak playground gitu. Taman bermain gitu. Oke. Gue ya kalau nyebut kantor tuh kayak seolah-olah ya bosan aja. Iya. Nah, beda sama partner lu kan Bang, kayak Aryan tuh pernah di ngantor di MRA ya, setahu gue ya. Iya. Nah, kalau itu bisa dibilang kantor. Nah, kalau itu kan lu siaran di di radio situ, di radio situ. Iya, betul. Oke. Berarti emang zaman sekarang tuh nggak relate kalau saya, karena zaman sekarang orang banyak kayak freelancer, ya selebgram gitu-gitu kan, kayak side job lu apa? Ya. Atau mungkin ini kali ya, kalau main job itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan lah ya, otomatis itu yang paling banyak menghabiskan waktu lu dalam sehari itu apa gitu kali ya? Iya. Yang paling banyak ya. Bisa jadi. Jadi kalau influencer atau selebgram pun kalau dia setiap hari selama 8 jam dia ngabisin buat bikin konten, ya mungkin main job dia itu. Main job gitu ya. Benar. Dan ya main job gue juga host di sini. Side job gue makan makanan lu pada. Nah, itu dia. Jadi maksud ujungnya ke situ ya. Ujungnya ke situ. Muter ya. Oke. Ya, siap. Maksudnya kan gue udah, lu bisa bilang tempat lu ini udah kayak apa ya dibilang ya, tempat makanan adat Jaksel bisa dibilang. Oh, ini oleh-oleh khas Jaksel ya. Kayak lu kemarin ke Jakarta, ke Warpowski enggak? Nah, bawain dong gitu. Nah, oleh-oleh Lawlessnya mana? Nah, lu pasti ada dong orang dari luar kota bungkus terus dibawa ke luar kota naik pesawat atau kereta. Hampir setiap hari. Setiap hari dibungkus. Dan gue juga udah ngebungkus makanan Lawless dan Warpowski, gue mau bawa di sini. Oh yes, kebetulan memang kita di luar kota sini. Ya, bener ini di luar. Bener. Yo, ngomong-ngomong ini siapa ya? Ini mas pelayan. Oke. Ya, siap. Iya. Gilang. Nah, ini ada, boleh silakan mungkin dari Mas Popo. Yang bikin nama Warpowski itu bukan gua. Oke. Itu Gilang Gomblo. Oh. Gua tuh tadi bingung kan. Nama warung gua apa ya? Warung Popo. Gua kayak ngejual nama banget nih. Oke. Terus nah Gilang tuh ya udah Warpowski karena gua suka dipanggil sama temen-temen Popski gitu kan. Jadi gak ada artinya nih, gak ada kepanjangan. Gilang yang ngepanjangin. Warung Popo sedap sekali. Emang orang lain yang mikirin gua yang dagang. Yang dapat duit lu ya. Iya. Itu hebat banget. Dan itu dia tuh ya kayak terakhir gue datang jam makan siang juga rame banget. Oke, di sini juga udah ada Lawless. Ini sih yang gede tuh namanya The Lemmy. Itu reguler ada di. Setiap hari ada, reguler ada. Waktu kita pertama kali bikin itu sebetulnya kita pengen bikin yang semacam kayak gimmick mungkin ya. Dalam arti kayak gue pengen bikin burger yang gede banget orang gak akan bisa abisin atau mungkin kemahalan gitu ya. Yang bakal dipesannya sesekali doang. Yang paling laku Pak. Yang paling laku. Salah satu lah, pokoknya dia top 3. Benar. Jadi malah kayak apa ya, staple menunya di Lawless malah salah satunya itu. Kalau ke Lawless gue harus pesen itu deh. Iya. Bahkan gue ke Lawless skip makan siang tuh Bang, tetap gak habis. Nah, untuk mesin lem itu, udah jangan makan siang kalau ke Lawless. Gue emang makan ini selalu berdua gue. Berdua. Lalu berdua. Iya, dia dipotong 2 gitu kan. Dipotong 2. Kapasitas perut gue tuh setengahnya dia tuh. Setengahnya itu. Oke. Kalau gitu bisa langsung kita review coba. Kita cobain. Sebenarnya sih gue udah gak perlu lagi nih sih, udah makanan sehari-hari. Boleh lu pengen yang mana Bang? Fans berat. Gue sama Warpowski udah pernah kolaborasi. Bener. Kita bikin ada satu burger isinya CI ini. CI, oke. Coba deh tolong panggil pelayan lo tadi. Untuk ngambilin paru. Yang di pots. Oh bener. Oh iya ada. Gua tuh pelayan.
Gue tuh ada paru. Gini. Kenapa gue pengen banget bawa paru ini? Kemarin tuh waktu sama timnya Lawless Burger, dia tuh belum jadi. Oke. Masih dipertimbangkan di dapur. Dapurnya di Silicon Valley ya? Iya, betul. Silicon Valley. Benar. Central kitchen-nya. Betul. Nah, ini Semi yang beruntung. Gue pengen banget dia ngerasain burger dia. Tapi pakai mantap. Nah gitu aja bener. Nah ini Sam, parunya tuh lu agak penuhin deh. Biar lu tambahin lagi. Gitu. Betul. Ini gue gak ngejamin enak ya, cuman emang pengen nyuruh Semi aja. Kan eksperimen namanya juga. Bener. Iya, kalau nggak nyoba nggak tahu. Bener. Biasanya eksperimen di kitchen nih langsung kita podcastin. Betul. Jadi enak-enaknya langsung ya. Langsung dia. Hans review lah. Oke. Cukup lah ya. Cukup. Iya. Itu. Oke. Kemarin tuh gue nyoba ini di dapur. Kita bikin, nyoba. Wah anjing. Parah banget ya. Biasa banget rasanya. Anjing. tapi lu cobain. Oke. Tuh sampai keluar tuh. Sampai keluar. Pengalaman kerenyesnya itu. Kerenyesnya itu sih. Sampai kedengeran kan tadi. Sampai kedengeran ASMR. Bener. Nah itu saya maksud gue. Gue tuh pengen banget. Kita batch kedua nih kolaborasi. Kolaborasi part 2 ya. Next ya. Batch 2. Tapi kalau misal pun jadi ya. Gue pengennya yang ngerasain ini tuh langsung dine in di Lawless. Oke. Dan sebenarnya emang makanan mau apapun menurut gue ya. Paling pas enak emang lu makan di restoran pas baru jadi, baru matang. Iya. Ada makanan-makanan yang mungkin aman misalkan kayak nasi goreng atau mungkin burger. Itu sambil makan boleh sih? Boleh dong. Tapi kalau misalkan dimakan langsung begitu makanannya jadi tetap pasti lebih enak lah. Iya. Gue juga nyobain deh kalau gitu. Gokil sini po. Oh ini yang paru di situ ya? Di sini? Ini namanya nasi siram paru. Nasi siram paru. Okay. Lu nyobain yang di nasi sama di burger nanti. Oke. Gue pusing sama paru ini nih. Sama paru ini? Maksudnya dilema. Gue kaya tapi kayaknya nyebelin gitu. Iya. Itu nyebelin banget. Iya. Tapi soal nyebelin, kayaknya lu taruh 250.000. Terakhir lu juga di aplikasi online lu taruh itu 80.000 ya? Ya 80.000. Itu kenapa tuh cerita itu? Gue sebel aja sama platform itu gitu. Oke. Maksud gue, ya gue gak akan bisa melawan korporat itu lah ya. Oke. Cuman yang gue rasain kedekatan Warpowski sama ojol itu dekat banget. Akrab banget. Jadi tuh mereka tuh punya kebiasaan kalau mesen satu porsi, mereka dapat satu porsi juga yang sama. Oke. Itu bukan karena gue baik ya. Oke. Ada donatur. Terus pertanyaannya apa tadi ya? Lupa gue. Gara-gara itu akhirnya lu kenapa akhirnya lu gak jual di platform itu? Si platform itu kalau gue merasa kayak belum adil. Sama apa yang dia ambil dari driver. Keuntungan dari customer. Sama dari restorannya sendiri. Merchant. Udah terlalu banyak kalau menurut gue. Tapi kan ada diskusi lain kan di media sosial. Dan baik-baik aja ya? Lu merasa baik-baik aja ya? Apa malah makin bagus? Atau mungkin di hari pertama gue putus, omset Warpowski naik 3 kali lipat sampai sekarang. Gokil. Itu ya maksud gue kayak. Tapi ini kayak bukan ilmu pasti, ntar gue ikutin turun lagi. Bukan naik. Itu gue dong. Persis. Itu kayaknya nggak bisa diduplikasi sama teman-teman yang lain ya. Maksud gue banyak juga yang minta saran dong. Waduh, gue minta saran gimana ya? Karena emang gue bikin Warpowski itu nothing tulus sudah. Jadi si itu protes tuh ya sebetulnya ya. Yang mana itu? Yang itu. Nah ini dari orang lain ya. Jadi itu seperti ini loh, tindakan politisnya Warpowski terhadap platform tersebut. Gue jual aja deh, jual air mineral. Gue nyebut apa ya? Gak apa-apa. Pakai K kok, gue bukan pakai Q. Benar. Gue kasih 80.000. Itu banyak yang beli.
Oke. Banyak banget Sam yang beli. Ketika dibeli itu dan kan. lu bilang 80.000 itu uangnya akan lu kasih buat ojol kan? Gue nggak menyiarkan di media sosial. Oke. Tapi ketentuan kita pas di warung itu kita buat ngebantu si waktu itu driver. Lagi pandemi dan ini banget sih lagi nggak boleh dine in ya. Lagi nggak boleh dine in. Benar. Makanya kita juga nggak boleh nih makanan nih di sini doang nih. Bener. Ganggu fokus gua. Maksud gua makan mulu ntar gua. Mungkin boleh pelayan di take out dulu. Tapi nice ya. Nice. Bakal ada chapter 2 nih. Oke. Kenapa tidak? Iya benar. Oke, juga tadi di video tadi ada ngomongin soal franchise. Yoi. Kan zaman sekarang ya Bang ya. Franchise tuh muncul brand-brand baru yang viral-viral. Kayak kemarin ada di Bintaro gue jalan ada Iya, betul. Terus ada yang kayak segala macam gue nyebutnya nggak tahu apa. Terus kayak lu berdua nih pernah nggak kayak FOMO nyobain makanan karena viral? Gue nyobain karena di mana-mana. Iya. Sampai akhirnya jadi penasaran. Oke. Itu yang terakhir sih gue cobain itu. Juga. Kebetulan yang lu bilang Bintaro yang rame banget itu dekat rumah gue. Jadi setiap lewat situ, nih kampret nih kenapa gue lewat sini jadi makin macet ya. Itu rame banget kan? Rame banget. Itu bisnis utama itu bukan mie-nya tau gak? Apa tuh Bang? Parkirannya. Iya lagi. Jadi ownernya itu, dia tuh passion banget sama parkirin motor orang. Jadi gimana caranya parkiran rame? Dia bikin mie. Dengan parkiran yang luas. Betul. Itu profit pertamanya di parkiran. Itu ya nggak ada yang tahu sih orang. Baru ini dibukain. Karena gue ngarang kan. Iya betul. Karena kalau emang betul itu bisnisnya, harusnya bisa keluarnya cepet banget gitu. Karena kalau gue lihat di dekat rumah gue itu antriannya gokil sampai ke pinggir jalan. Di Tebet juga sama. Restorannya. Oke. Parah. Nah kalau lu kan awalnya lu FOMO nih pengen penasaran, tapi emang seenak itu enggak? Tapi ini balik lagi nih subjektif banget ya. Gua dulu pertama kali nyobain mie itu di luar kota. Oke. Kebetulan waktu itu adik gue yang pesen. Terus dia udah ada makanannya berarti di penginapan gitu kan. Jadi gue begitu datang, wih apaan nih? Gue cobain, enak. Oke. Waktu itu gue cuma nyobain dikit kebetulan kayak 2 suap doang. 2 suap udah habis nih karena gue dapet sisa. Iya. Terakhir kali gue ke kota yang sama, gue coba pesen lagi. Karena somehow gue baru inget lagi si karena gue lagi visit ke kota yang sama jadi inget kejadian waktu itu. Gue pesan. Cuman waktu itu kan gue gak tahu dia mesennya yang level berapa, jenisnya yang mana, segala macam. Apa? Ya gue cap-cip lah ya gitu. Pas dateng rasanya cabai doang sih, karena kayaknya gue kepedesan. Kan dia ada level-levelnya tuh. Kayaknya kepedesan. Jadi kurang berkesan gue yang terakhir. Kalau gue Di Bali bukan? Betul. Sama, gue juga pertama kali nyobain itu di Bali. Bener. Nah, lu sendiri gimana? Suka gue. Tapi yang pas di sini gue nggak ini, karena gue nggak tahu ya. Gue tipikal yang ya pengen nyobain, ya udah gitu. Nggak tergantung, ada beberapa yang memang gue repeat order. Cuman kalau yang itu ya sekali aja yang penting gue udah tahu nih. Ibaratnya kayak tongkrongan kayak. Ya. Kemarin lu nonton Chelsea nggak? Gue tahu nih misalnya. Gue kayak itu. Kalau lu Bang, gimana Bang? Pernah nggak lu kayak anjing rame lagi? Nggak, gue jarang jajan. Jarang jajan. Jadi gue nyobainnya itu karena yang pekerja Warpowski yang sering jajan. Jadi lu minta aja dari dia ya? Kan kita tuh di meja tuh suka ada tempat buat kita beli jajanan nih. Terus kumpulin di situ. Terus gue nyoba. Nah itu anjing ini apa nih? Gitu manis. Tapi ya maksud gue menarik gitu, menarik. Terus lu campur juga pakai paru. Gitu. Tapi itu pakai kentang goreng enak banget. Iya. Mungkin. Ada yang suka nyelupin es krim ke sup kan? Karena ramen atau apa gitu kan? Benar. Nah itu gue ngerasain itu dari mie juga. Dari itu ya rekan kerja lu tadi ya. Rekan kerja. Yang mesen-mesen itu ya. Karena di Tebet juga kan banyak tuh ada mie terus ada. Benar. Ada siapa? Gitu. Gue nyobain aja sih. Iya. Berarti dari obrolan kita tadi, lu berdua juga nggak ya fair aja. Misalnya orang ke tempat lu karena FOMO awalnya. Pasti ada dong. Pasti kan kayak misalnya gue dari daerah nih. Wah, Jakarta lawless nih.
Jakarta Warpopski nih. Nah, cuman kan balik lagi tuh dari cara produk lu segala macam untuk dia balik lagi gitu kan. Iya. Betul. Benar. Kalau untuk masalah viral gitu, lu ngejar nggak? Biar kayak anjir. Mana ya? Ya kayak, waduh, media lagi dia mulu nih. Kayak gue pengen kayak gitu. Oke. Menurut gue viral itu bonus kali ya. Oke. Dalam arti marketing effort lo akhirnya ditangkap nih sama orang banyak banget. Iya. Kan sampai akhirnya jadinya viral. Jadi viral itu lebih ke result gitu. Bukan sesuatu yang memang bisa dibeli di awal atau di desain gimana caranya supaya pasti viral gitu. Kayaknya agak susah, kayak gak ada ilmu pastinya. Maksudnya bisa aja lo misalkan nyewa Hotman Paris ke tempat lo, bayar berapa miliar mungkin. Viral bisa gak juga menurut gue ya gitu. Apakah mungkin viralnya akan bertahan lama atau enggak, itu juga gak ada ilmu pasti gitu. Jadi menurut gue sih marketing effortnya segala macamnya lu lakukan dulu sebaik mungkin, semenarik mungkin, seunik mungkin ya viral itu jadi bonus sih kalau gue bilang ya. Atau yang kalau bilang kayak zaman dulu coffee shop ya bang ya, kedatangan Pak Jokowi. Nah itu hoki tiap 5 meter tuh ada coffee shop. Pas itu kan. Dan itu hoki banget. Hoki banget dan konsisten. Sampai sekarang ya masih disukai, masih diminati. Balik lagi kayak Lawless sama Warpopski tadi gitu. Kalau misalnya cuman kayak ngejar viral dan yang gak ada value dan rasanya biasa aja bang, kayak es kepal Milo mungkin. Ya kan yang kayak cuma 3 bulan segala macam gitu. Bener. Tapi kadang ini nih bang, kayak misalnya kayak festival lagi rame nih. Anak-anak muda bikin festival. Wah F&B lagi rame nih, coffee shop lagi rame. Orang lagi FOMO bikin jadi pebisnis. Nah menurut kayak masih worth it gak itu kayak coffee shop deh, kita bahas coffee shop. Orang tiap 5 meter kayak gue bilang tadi coffee shop. Itu menurut lu nutup gak? Apa cuman keren-kerenan doang? Kalau, ini kebetulan tetanggaan sama coffee shop. Gimana kira-kira? Coffee shop itu bukan lu ya bang ya? Bukan lu teman ya? kita. Teman-teman. Tapi kalau gue ngelihat dari kebiasaan di Tebet dan beberapa temen yang bisnis kopi. Ini secara casual aja ya gue lihat ya. Maksudnya pas nongkrong lah atau apa. Yang mereka lupa sebenarnya tuh ngitung HPP tempat duduk sih. Mereka HPP produk kan sering ya. Benar. Tapi kalau lo nyewa tempat, dan mahal di Jakarta Selatan, sebenarnya yang paling mahal itu tempat duduknya kan. Lo nggak mungkin kalau kopi 20.000, 25.000, lo duduknya 3 jam. 3 jam minimal tuh. Benar. Isu terbesar di Jakarta adalah ruang. Tempat duduk kan ruang juga benar. Buat gue 25.000 lu baru ngitung kopi, belum ngitung tempat duduk, biasanya banyak yang ambruk sih. Nah, gue selalu berkesan banget sama pertama kali nyobain kopi tuh. Cara bisnis dia juga gue suka sih. Nggak yang terlalu lebay dan yang di Cepete yang pertama ya. Benar. Di Cepete, di luar itu pernah didatangin Pak Jokowi gitu ya. Buat gue sesederhana itu. Dan dia sempat ada program yang ngasih driver. Lagi-lagi kan dia harus konsentrasi di situ kan. Betul. Karena berhubungan sama bisnisnya dia tuh yang nganterin. Dan menarik, sejauh ini yang masih oke banget tuh buat gue baru. Iya. Nah, misalnya lu tadi sebut yang kedatangan Pak Jokowi. Nah, kalau lu berdua ada gak bang kayak momen yang bikin bisnis lu naik banget dari segi omset, diomongin media, orang-orang kayak ya jadi inilah ya tanda kutip viral tadi, ada momen gak? Kayak tadi kan didatangin Pak Jokowi. Nah, kalau Lawless sendiri, lu ada yang apa ya? Kalau Lawless sendiri mungkin sejauh ingatan gue ya. Iya. Kita pernah ada momen waktu itu salesnya naik lah gitu naik yang mungkin cukup signifikan gitu. Waktu itu kita pernah ada menang award yang dikasih sama majalah Foodies sebagai best casual dining di Jakarta. Salah satunya tapi ada 5 pemenang waktu itu. Salah satunya kita. Nah kebetulan kan kita kan memang bisa dibilang dari awal kan kita bikin F&B itu karena kita memang udah punya kayak fanbase atau follower atau loyal customernya dari merchandise shop kan, dari apparel shop gitu kan. Jadi kita udah
ada social media audience lah. Ada social media power walaupun nggak sebesar hari ini gitu kan. Jadi itu kita coba amplify. Kita kan nggak pernah aiming untuk menang award ya. Gue bikin restoran harus menang Michelin star. Enggak gitu kan. Nah tapi di situ kita dapat, kita jadi merasa ini adalah sebuah achievement, sebuah apresiasi dari orang. Kita coba amplify lah gitu. Dalam arti ya bahasa singkatnya istilah kata bahasa sederhananya kita gembar-gemborin. Nah ketika kita udah amplify itu kayaknya FOMO orang jadi ada yang lebih banyak nih dibanding sebelumnya gitu mungkin ya. Itu salah satu mungkin momen yang kita pernah dapat. Tapi habis itu kan pandemi segala macem ya kan ada acara-acara gituan gitu. Iya benar. Itu salah satu kali ya. Yang lainnya apa yang bikin orang lebih banyak aware sama Lawless gitu. ya. Menang award, gue pernah kesana. Gitu kan, semacam itu kan. Gitu. Tapi Sim kalau misal. Tapi itu Bang, gue juga mau ngingetin biar kita juga pengen gitu banyak perhatian orang-orang gitu. Makanya gue pengen teman-teman jangan lupa follow IG kita di @MLIsport. Spotify di MLI Podcast dan YouTube di MLI Sport TV. Nah, gue mau bilang itu tadi. Thank you banget Bang, emang lu. Betul. Itu. Gimana Bang kok? Gimana Gak jadi. Enggak, gue pengen nanya. Gimana Bang kok? Pengen nanya Semi, kalau suatu saat misalkan Warpowski bikin burger. Iya. Kita bisa studi banding gak sama Lawless? Maksudnya Dalam studi arti banding apa studi nih? banding gini. Gue pengen ngajak temen-temen yang di Warpowski yang kerja main ke Central Kitchen lu. Cara bikin burgernya. Ya bukan berarti kita mau minta ingredients ya. Maksud gue ingredients itu kan unlimited ya. Lu bisa sejauh bumbu yang lu lihat. Bisa beragam lu masuk-masukin gitu. Gue tuh juga tertarik sama pola bisnisnya si Lawless. Gimana ya dari merchandise apa. Betul. Merchandise, makanan, terus ada bar, ada Iron Fist. Yang masak di Warpowski. Sebelum dia masuk Warpowski, dia di salah satu restoran yang bikin burger. Gitu, dan dia biasa bikin patty sama bun. Nah, dia tuh selalu ngomongin beberapa burger yang kita beli gitu. Salah satunya Lawless. Kita punya kebiasaan outing, main ke dapur-dapur teman kita yang punya bisnis F&B. Outingnya kerja juga ya Bapak ya? Betul. Gak diajak senang-senang ya? Enggak, itu traktir. Tapi gue prospek gue ngeluarin duit 100.000. Gimana caranya lu menghasilkan duit 1 juta? Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mereka tuh budak sebenarnya. Budak, cuman gue perhalus aja gitu. Kita tuh keluarga. Kita ini keluarga. Kita keluarga gitu. Mana loyalitas kalian? Itu siapa sih? Gue lupa deh. Ada Pak. Kalian tuh kerja setahun 2 tahun aja sama kita. Oh iya. Di TikTok. Katro lu dia. Benar. Katronya gimana? Katronya gue tuh selalu ketawa. Gue gak tahu kenapa ya. Selalu ketawa kalau ketika ada orang namanya H-nya itu di setelah J. Jawa mungkin bukan bule. Enggak, tapi enggak. Katro lah pokoknya. Parah. Itu gue suka lewat di Twitter. TikTok. Lihat di TikTok. Ya mungkin bapak ibunya emang yang ngarang nama dia mau gimana gitu Pak. Nama aslinya siapa gitu. Bukan ya. Udah ngarang Katro lagi. Iya benar. Lagi sering pakai Fredberry ketat gue lihat-lihat. Wah, iya benar gitu. Nah tadi kan ngomongin itu apa? Lawless itu orang banyak gara-gara award tadi ya Bang ya? Itu salah satunya FOMO orang lebih kencang lagi. Kalau mungkin ada beberapa. Ada yang lu ingat Bang? Selain yang tadi itu mungkin salah satu kali ya yang yang aplikasi itu. Siapa itu tadi? Itulah nanti. Sebut saja. Kita gak akan kasih nama. Iya, benar-benar. Kenapa yang bahasan? Sorry. Nah, tapi ya orang udah tahu juga. Mau lu rahasia kan? Orang udah tahu juga. Iya, soalnya gue pakai aplikasi itu doang sih. Oke. Yang lain ada lain nggak Bang? Kayak yang lu ingat ceritanya kayak, awareness-nya si Warpowski ini makin melebar nih, orang makin kenal. Salah satunya itu pas kolaborasi sama Lawless. Nah, itu kolaborasi pertama sama F&B. Maksudnya sama warung makan atau restoran lah gitu. Itu berkesan juga karena berkesannya bukan karena dapat omset berapa ya. Gue kadung udah bilang waktu itu gue nggak pernah
percaya sama kolaborasi dulu. Jadi sama anak-anak gue, kita kolaborasi sama Lawless. Wah keren. Ya udahlah, lu keuntungan Lawless buat dia dah. Buat lu deh semua. Gak tahu untungnya banyak banget anjing. Itu untuk Lawless doang. Gak tahu gimana dia mengelola uangnya ya. Kita kan kasih aja Pak. Gue pikir kolaborasi, burgernya mahal banget nih. Kalau customer Warpopsy digiring ke Lawless, mereka tuh rada effort, gitu. Maksudnya rada usaha gitu untuk beli. Koceknya lebih gede lah. Iya, karena kan lebih mahal kan ada Warpopsy sama Lawless. Bener. Laku banget. Malah. Terus konsinyasinya dikasih ke gua, terus anak-anak nungguin bang, si Gilang yang datang. Terus dia ngomong, wah anjing nih. Kolaborasi paling oke di Lawless nih, kata dia. Lang, lu jangan ngomong depan anak-anak. Itu gila itu anak-anak. Dari keuntungan yang Lawless itu kemarin. Bisa 3 kali gaji mereka. Wih gila. Plus itu. Outing ke Vegas kan ya kemarin Iya. Itu yang berkesan ya buat itu berkesan dan bridging juga untuk yang part 2-nya. Itu dia kan. Ini halus ya. Halus ya. Aman. Ntar selipin ya. Iya selalu aman gue mah. Iya. Tapi kan Lawless udah beberapa cabang. Terus kayak tadi ternyata faktanya dia udah ngalahin gerai banyaknya. Gokil jumlahnya ya. Karena ruko kosong doi gitu-gitu kan, bener. Sampai ada meme-nya tuh ya. Ada meme-nya, bener. Ruko jangan kelamaan kosong ya. Iya ntar diisi ini. Iya betul. Dompet kosong isinya otak kosong juga isinya. Bener makanya kuliah lah. Nah bagus. Iya. Nah lu sendiri bang, kayak lu udah 5 tahun kan. Cuman ada di Tebet itu kan doang. Tebet aja. Nah lu gak kepikiran kayak brand-brand lainnya buka cabang lah istilahnya? Belum. Tadi juga gue ngobrol sama Semi gitu, franchise itu gak gampang ternyata ya. Oke, iya. Ribet banget gitu, emang duitnya banyak gitu. QC-nya ribet. Betul, tapi memang gue kebiasaan ini sih gue bantuin catering nyokap dulu dari SMP. Oke. Jadi gue ngerasa si dapur itu, lagi-lagi gue akan menyebutkan itu sebuah playground. Oke. Gitu ya. Gue meskipun playgroundnya digandakan, guanya kan cuma tetap satu. Oke. Gue nggak mau kehilangan playground itu gitu. Benar. Dalam arti siapapun yang gue ajak main ke taman bermain ya, gue harus mengkurasi atau gue pilih lah. Benar. Termasuk investor. Iya kan? Kalau lu punya duit banyak terus so asik juga gue nggak mau. Gitu maksud gue. Iya. Ya. Sorry nih bang. Misalnya invest lu 5M. Sebut 5M ya? Iya. Pindahin huruf H-nya dulu. Itu dulu. Tapi gue kayaknya belum mau deh. Belum mau. Belum mau karena 5M-nya 5 million kan. 5 juta. Kurang dong. Cuma beli kulkas mini dapatnya. Asli. Ada yang mau beli Warpopsy kemarin 18M. Beneran? 18 miliar kemarin. Terus kenapa gak mau? Takut gue. Takut kaya? Aduh. Iya mungkin. Bercandaan gue selalu gitu ya, gue takut banget sama kekayaan, serius deh. Semenjak gue punya Warpopsy, biasanya gue punya duit nih. Yang biasanya 1 juta jadi 2 juta. Berarti kan kebutuhan naik ya. Yang biasanya beli Indomie 1 dus jadi 2 dus gitu ya. Karena gue punya duit 2 juta gitu. Benar. Tapi yang banyak banget gue pelajari dari Warpopsy adalah gue bisa mengurangi kebutuhan gue. Jadi makanya ketika waktu pas pandemi nih, gue biasanya 1 hari 400 porsi, tiba-tiba yang beli 15 porsi saya. Iya. Kan kaget ya, kaget tapi kita semua ketawa, anjing 15 porsi wah ketawa-tawa. Minimal ketika kita nggak ada yang beli, makan kita enak. Makan lidah, sei, salmon. Karena gak ada yang beli kan. Jadi kita yang makan. Susahnya kita tuh makannya enak di Warpopsy. Tapi yang gak tahu berapa bulan kuatnya. Tergantung storage lah gitu. Oke. Berarti pendapatan lu tuh gak merubah gaya hidup lo ya? Itu yang paling banyak gue belajar dari Warpopsy. Gitu. Dari intinya gue cuman cukup seneng yang kayak
temen gue tiba-tiba beli sepatu. Iya, wah sepatu keren ya, bener, like tek udah selesai. Iya sih. Tapi emang yang ngikutin Bang Popo dari dulu emang ya gini aja stylenya. Gak tiba-tiba pakai Air Jordan. Dulu cincin gue sampai sini sih. Oh benar. Jadi udah beda juga ya. Kayak lo pakai makanya kater kan gue bilang kater gue lepas-lepasin aja. Baru-baru ini berarti ngelepasnya. Benar. Sama dia sering ini Pak pakai skinny jeans sama sandal hotel. Iya itu benar. Anak lama ya. Anak lama loh. Kerannya dinaikin. Oh, iya kan. Oke. Buaya gitu kan. Iya benar. Tapi yang gue kangenin sih sebetulnya jadi kayak dia sih. Oke. Maksudnya kayaknya life is much more simpler gitu kalau gue ingat-ingat gitu zaman dulu. Maksudnya satu outlet, pegawai lo istilah kata kenal semua. Iya benar. Ya kan? Lo tahu beneran dia ngobrol setiap hari sama lu. Lu operasional kan lu ya orangnya dia lagi gitu kan. Benar. Vendor segala macam lo kenal, customer sampai driver ojol segala macam lo kenal gitu kan. Tukang parkir segala macam lo CS. Ya kalau misalkan udah 5, 6, 7 selain orangnya udah banyak banget. Lu berapa banyak sekarang pegawai berarti? Kalau digabungin semua ya? Kalau digabungin semua kita udah 200 hampir. 200. Lu kenal semua gak sih? Enggak ada lah Pak. Sorry tuh saya, gue bukan mau yang kayak ngapalin 200 orang susah. Benar. Gitu kalau lepas seragam gue kadang juga gak kenalin kan dia siapa gitu kan. Apalagi misalkan yang tempat-tempat yang jarang gue datengin gitu. Misalkan agak jauh dari tempat gue biasa ada kan gue biasa di Kemang. Ya kalau jauh dari Kemang kan ya ntar gue harus kesini kesitu gak keburu lah untuk kesana. Jadi udah mulai gak kenal orang. Lo pernah misalnya lo ketemu sama pegawai lo sendiri gitu. Bang, ini siapa ya? Ternyata gue pegawai lo di mana gitu. Iya pernah. Dia memperkenalkan diri lagi. Nah pegawai gue juga gitu tuh. Oke. Mas Popo ya? Kok lu tahu? Lah kan kita cuman segini doang bang. Dia aja udah lupa. Berarti dia aja udah lupa. Satu doang udah lupa. Iya gue pengen ngerasa jadi bos gitu ya. Yang mana ya? Iya. Bang kita kan bertuju bang. Oh iya. Oke. Siap. Dibur-bur banget. Gue pengen kayak Semi tadinya. Kayak Semi ya. Bener. Bohong kalau lu punya 200 orang lu inget semua. Bohong. Gak mungkin. Susah lah. Bener. Itu udah termasuk clothing. Udah termasuk. Donat. Udah termasuk. Oke. Maksudnya gue tidak gue tidak anti sama apa yang gue punya sekarang gitu atau gue lagi ada di mana sekarang gitu, tapi gue merindukan juga bentuk yang lebih simple, yang lebih intimate, lebih bisa dibilang kayak craft gitu lo, apapun semua lo masak satu-satu segala macam. Kalau sekarang kan kita memang udah ada central kitchen. Benar. Semua outlet disupply dari central kitchen. Jadi QC-nya supaya lebih gampang gue pegang cuman central kitchen-nya aja. Sisanya kan di outlet tinggal istilahnya matengin, ngerakit dan sebagainya kan gitu. Benar. Sorry, Lawless Burger Kemang tahun berapa bang? 2017. Oke, lu merindukan masa itu tuh ya? Sebenarnya bisa dibilang iya, dalam arti kayak kangen aja gitu ya. Kalau suruh ngulang lagi juga ya jangan juga ya Pak gitu. Maksudnya ngulang lagi dengan brand baru mau gue. Makanya kita kan ada brand baru juga segala macam gitu kan. Iron Fist tadi. Iya, misalkan contoh Iron Fist cuma satu ada di Melawai gitu. Ya udah satu itu aja. Oke. Nah kayak tadi Iron Fist, Lawless Burger Bar. Rencana nextnya Lawless pengen bikin apa nih? Gelato mungkin? Ya kita sih sebenarnya terbuka sama semua opsi. Dalam arti seperti yang tadi gue udah sempat bilang kalau kita pengen juga supaya bisa nggak terjebak sama apapun kemasan kosmetik dan image apapun yang kita punya gitu kan. Jadi bentuknya adalah sebenarnya bukan karena kita bosen, bukan karena kita takut kehilangan market yang sebenarnya dari awal juga ada niche gitu kan. Tapi kita lebih ke pengen challenge kita sendiri aja. Lu bisa nggak kalau nggak ada poster Metallica-nya istilahnya gitu loh. Untuk lu bisa bikin tempat ini lu banget tanpa harus heavy metal misalkan, lu bisa nggak gitu. Kita mau coba challenge diri kita sendiri. Benar. Gitu sih. Itu next plan-nya berarti ya? Iya, next plan-nya jadinya lebih lebih variatif sih sebenarnya. Maksudnya kita udah ada beberapa ide, kita udah ada beberapa tabungan resep, gitu, tabungan konsep, tabungan brand. Kita udah ada beberapa lokasi juga yang kita udah scouting. Benar. Tahun ini juga mungkin kita mau coba untuk keluar kota. Karena selama ini masih Jabodetabek lah gitu ya. Benar. Ya mudah-mudahan aja sih. Benar. Kalau kan warung Ucok Lawless kan. Jualan beras. Iya kan. Rencengan gitu. Segala macam, bener bisa jadi kan, tolongnya bisa lebih banyak. Bener. Kalau lu Bang Po kan
ada rencana kayak lolos kan ada clothing, ada ya tadi ada donat segala macam. Lu next ada bakal bikin kayak gitu juga nggak? Atau tetap Warpowski tetap makanan kayak gini tapi di tempat yang lain? Atau ya beda bisnis kalian? Pengen sih, dalam arti gue pengen ada usaha lain gitu. Tapi namanya tetap Warpowski. Terakhir tuh kasir gue namanya Nabila tuh. Ibunya tuh biasa ngejahitin sponge bag yang lu dapat dari itu Spunbound itu kan? Spunbound ya. Nah, itu dijadiin celemek. Dijadiin apron. Jadi gue bayar ibunya untuk ngejahit itu. Terus kepikiran pengen bikin Warpowski Tailor jadinya. Namanya Warpowski juga tapi ya? Iya, Warpowski Tailor. Kemarin udah ngobrol-ngobrol, Bu cari kontrakan. Terus nanti gue yang bukan packaging ya, maksudnya profil si usahanya nanti gue yang iniin. Cuma tailornya tuh dari kain-kain bekas atau bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas. Dari yang barang yang kita belanja di mana, terus dibuang juga ganggu, akhirnya dijadiin celemek atau bahan-bahan yang reusable. Gue cukup berkesan, apa ya Bang, lu buka apa ya, garage gitu ya? Iya, bengkel motor. Enggak. Apa ya? Garage sale. Yang barang-barang lu dijualin semua segala macam. Iya. Gue datang telat tuh ke bagian barangnya Bang Aryan. Si muat tuh. Si ukuran lo kebetulan. Ukuran gua banget tuh. Kayak ini yang beli Snoop Dogg ini Bang. Kemejanya gede banget Bang, kayak daster. Jadi lu ngatain Aryan gendut? Enggak, gede. Tinggi kan. Big bone ya. Big bone. Aryan tuh gak gendut, cuman fish eye. Iya. Cembung dong. Kayak punggung sendok kan. Anjing. Bangsat. Tapi bakal lagi gak Bang tahun ini Bang? Itu memang taktik kita untuk ngurangin isi lemari sih. Gitu. Jadi berkala pasti ada. Iya. Oke. Gue pengen nanya lu, menurut kalian nih warga Indonesia tuh karakternya gimana? Bisa dibilang ini gak sih? Gampang FOMO gitu, kayak satu viral, ya benar-benar viral, ya semua langsung pengen cobain gitu. Setuju gak kalian? FOMO tuh ikut-ikutan ya? Iya, fear of missing out gitu, kayak anjing gue harus nyobain ini nih. Gitu. Takut ketinggalan lah. Benar. Gak tau, Sam gimana sih? Lu gimana Bang? Kalau menurut gue sih masih iya ya. Masih iya? Kalau menurut gue, enggak maksudnya kalau gue ngelihat kayak trennya iya. Terus benar. Dan lain-lainnya sih, gue lihat kayak misalkan baru-baru ini karena tiba-tiba di algoritma sosial media gue tiba-tiba nongol. Gue jadi tertarik, gue lihat lagi. Sebelumnya memang udah pernah lihat, tapi kan makin gue nggak lihat, dia makin videonya banyak yang gue belum pernah nonton. Benar. Ada satu reels, dia mempertunjukkan antriannya. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kan dia lokasinya di lantai atas. Benar. Dan dia tangganya tuh bukan tipe yang tangga puter atau tangga langsung gitu, tapi rem gitu. Buset, itu orang semua Pak. Anjing. Begitu, nyiku gitu, masuk ke restorannya tuh orang semua gitu. Jadi gue pikir, wah, gue pribadi ya, gue gak tahu, ini balik lagi objektif, atau mungkin teman gue kurang banyak, atau teman gue seleranya jelek, taste budsnya jelek atau gimana. Cuman gue belum pernah dengar orang memuji makanannya. Gue pribadi tapi sorry kalau gue salah ya. Iya. Jadi orang kesana lebih karena gimmick dan servingnya segala macam yang memang unik gitu benar. Kayak jadi orang FOMO-nya di situ. Benar, FOMO-nya gimmick biar dilayanin dengan jutek. Betul. Maksudnya lu jangan bikin SIM gitu. Maksud gue kan. Betul juga sih. Iya kan, maksudnya lu bikin SIM lu. Terus bilangnya perpanjang SIM 3 meter ya gitu. Itu pasti. Iya, lu kalau mau dijutekin dong jangan ini lu bikin KTP lu gak bisa ngulang lu foto lu. Iya. Tapi menurut lu berdua nih Bang, sehat gak bisnis yang viral kayak gitu? Tergantung, maksud gue gini, kalau gue melihat viral apa segala macam itu tadi seperti yang gue bilang itu kan result. Ya, yang menjual rasa FOMO itu tadi. Iya, marketingnya gitu kan. Berarti marketingnya atau konsepnya atau uniqueness-nya tuh dapat orang. Dan lu berhasil mengamplify makanya jadi viral. Benar. Menurut gue agak susah nih kalau misalkan gue disuruh milih mendingan mana, lebih penting mana, marketingnya atau produknya. Iya. Gue agak bingung karena gue mikirnya begini. Orang akan datang karena marketingnya, entah itu tempatnya, cara lo beriklan, atau packagingnya, gitu-gitu kan. Tapi orang akan balik lagi karena produknya. Ketika orang datang terus gak cocok sama rasanya, gak cocok sama harganya, segala macam, ya orang gak balik lagi cukup sekali. Cukup sekali doang. Gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan orang udah tertarik,
datang produknya bagus, cocok, dia akan balik lagi. Gitu. Bahkan orang ada yang nggak suka sama tempatnya di pinggir jalan, di pinggir kali, tempatnya jorok, tapi dia balik lagi ke situ terus karena ini bakmi terenak yang gue pernah makan. Itu juga ada. Benar-benar. Gitu kan. Jadi gue pikir produk ya penting. Tapi kalau misalkan nggak menarik dalam arti kayak mungkin packagingnya kurang menarik, mungkin tempatnya juga kurang menarik, cara lo berkomunikasi kurang menarik, ya yang datang juga nggak secepat itu, gitu, nggak sebanyak itu, mungkin gitu sih. Sekali nggak repeat lagi gitu. Atau mungkin dia akan jadi gede juga, tapi overtime gitu dalam arti lama banget untuk menuju sampai dia populer nih bakmi legend atau bubur legend, lama banget gitu, mungkin belasan tahun gitu. Iya benar-benar kayak gitu sih. Apa ayam goreng kan kayak berdiri sejak berapa segala macam. Nah, ngomongin soal FOMO tadi itu kan, FOMO itu kan sekarang bukan cuma di customernya doang, pebisnis juga. Menurut FOMO itu bisa diterapin nggak? Misalnya gue nih, anjir gue pengen bikin burger bar kayak Lawless, musik gue bisa, terus belakangnya stiker-stiker atau kayak Warpopski gue cari perumahan yang kosong nih gue jadiin bisnis rumah. Menurut lu bakal bisa nggak? Atau kayak tadi gue bikin brand lain aja. Dengan servis yang kurang lebih mirip konsepnya ya. Aja orang Samsat tuh 3 orang tuh. Maksudnya sama satpam shift malam. Sama satpam shift malam. Kan lu pulang jam 3 pagi dari bar, minta dibukain portal. Buset mukanya Pak. Jutek banget. Bener. Menurut lu gimana tuh Pak? Bakal works gak gitu? Gue sih kalau ngelihat fenomenanya si Diner, gue melihat dia sumbernya dari mana nih? Australia. Luar ya. Gua tuh selalu pesimis ketika itu berhubungan sama yang sifatnya itu Eropa, gitu ya, atau bule. Kalau gua ya, dalam arti ya bule, lu oke deh, lu berkreasi yang lain asal lu jangan ngomongin makanan. Dia mungkin ini kali ya, bentuk lain dari misalnya. Iya. Kan dia menjual pelayannya yang pakai tank top, celana pendek. Itu masih ada gak ya? Sejam sekali, udah kagak ada. Udah gak ada di Kemang. Itu kan udah gak ada. Maksudnya di dunia ini masih ada. Oh masih ada banyak. Masih di negara-negara lain masih ada. Benar. Jadi dia kalau dibilang sustainable, ya sustain sih dia sampai sekarang. Tapi di luar negeri. Yang di Kemang kayaknya kurang berhasil lah gitu. Gue gak tahu apakah mungkin secara ras berbeda jadi efeknya ditimbulkan berbeda oleh waitersnya atau mungkin di sini ya somehow intinya nggak berhasil lah ya akhirnya tutup gitu tapi kan dia gimmick service kan sama seperti kalau yang dia jual joget-joget sama kostum kalau kan lebih ke ya marah-marah kan. Tapi ya kalau menurut gua kalau ditanya nih lu lebih tahan ngelihat apa diomelin ya gue lebih tahan ngelihat iya sih. Pilihannya agak gampang milihnya. Diomelin apa lihat? Karena perbandingannya yang satu ngeliatin, satu dimarahin. Ya lu tinggal milih aja. Lu mau gue omelin apa ngeliat gitu. Benar. Ngeliat sendiri ya maksudnya. Ngaca ya. Maksud gue gitu. Benar. Karena perbandingannya kayak gitu saya. Maksud gue ya itu tadi. Ya katro lah itu. Katro bener. Katro kedua setelah Tadi pertanyaan lo apa tapi ya? Iya pertanyaan gue itu kayak apa tadi ya? Iya bakal bisa gue terapin gak kayak FOMO-nya itu kayak gue FOMO nih. Tiba-tiba ada yang bikin kedua menurut lo kalau yang pertama katro yang kedua lebih katro dong? Menurut gue gini aja maksud gue dia harus siap ketika itu nggak berhasil katakan dia nggak panjang umurnya di sini. Berarti kan dia harus ada ini ya maksudnya. Role modelnya apa nih? Oh dia nggak bertahan di sini lama, nggak bertahan lama. Lu siap untuk itu juga nggak? Gitu. Tapi buat gue sih memikirkan produk itu jauh lebih menarik sih daripada gimmicknya gitu. Iya. Gimmick tuh juga bonus. Benar. Gitu. Kalau lu mau gimmick mungkin ini bang ke warung Madura tau lo. Gimmicknya tuh selalu teleponan tuh abang-abangnya. Oh gitu ya? Sambil masak ya? Bukan. Warung ini Madura apa grosir. Oh iya. Ada yang sambil apa 20 gitu. Kalau lu sambil main mulu gue datang anjing sama sambil teleponan. Tapi menurut gue itu gimmick kan yang kayak dimarahin jutekin. Nah kalau ya gue sendiri yang pernah datang ke Lawless Burger berlangsung dan juga Warpopski, gue ngeliat yang lu jual tuh bukan sekedar gimmick gitu, sentimental gitu. Kayak misalnya lu kayak lagu metal yang gak bisa diganti, terus lebih ke perskenaan lah. Warpopski yang kayak makan rumahan yang kayak anjing makan ibu gua gitu. Terus kayak comfort food lah ya. Iya bener. Terakhir juga gua datang
gue suruh nganter piring ke kasir sendiri buat band kotor gue gitu. Menurut lu lebih penting sentimental itu emang lu desain sendiri atau kayak emang bagian dari apa ya marketing lo gitu? Oke. Ya otomatis emang itu konsep ya dalam arti memang kita pengen tampil unik, tapi juga masih organik dalam arti kayak nggak dipaksakan. Karena kalau kita ngomongin soal misalkan ada bumbu image heavy metal dari playlist, hiasan, fisik outlet segala macam, karena memang gua taunya dan sukanya itu. I've been doing that for the past 23 years of my life gitu bisa dibilang gitu kan. Gue dari tahun 2000 something itu 2002 gue main band ya gue taunya itu, gue main musiknya itu, skena yang gue ada di dalam situ. Jadi ketika gue terjemahkan kepada sebuah restoran, gue sama Aryan juga ngedekornya natural aja dengan senang hati gitu. Yang dekat sama lu lah ya. Betul. Dulu yang gue masang posternya di kamar, sekarang gue masangnya di restoran. Di tempat orang bisa lihat gitu. Lu denger musik itu di kamar, di restoran. Betul gitu. Perkara orang suka apa enggak itu urusan belakangan. Gue bikin ini buat gue sama teman-teman gue kok awalnya. Walaupun sekarang udah diverse ya, udah ada ibu-ibu, ada sekolah, orang kantoran datang segala macam. Ya bagus. Jadi mereka bisa meng-appreciate itu atau at least meng-appreciate makanannya. Kalaupun mereka tidak suka musiknya. Benar. Walaupun gue bingung gitu kan, maksudnya kayak ibu-ibu nggak suka Sepultura, aneh banget. Menurut gue memang semua ibu-ibu harusnya suka Sepultura, masa nggak suka, aneh banget gitu. Ibu-ibu macam apa coba? Tapi tau nggak fun fact-nya tuh ya, Slipknot pas kalau buka topeng jadinya itu aslinya itu ya. Bukan kuburan malah ya. Bukan. Dari Semarang kan emang. Dari Semarang ya. Tapi pernah kejadian gak? Gue ngebayangin nih kayak orang kayak Bray, work from cafe. Yaudah, work from cafe. Oke. Lawless ya, pas datang nggak bisa jam meeting. Iya. Kan musik lo ini. Iya, betul, itu ada yang kejadian kayak akhirnya dia take away atau kayak malah nggak. Ada. Maksudnya ada orang misalkan mau arisan tiba-tiba, ya ilah arisan nih Lawless, ada aja. Karena tempat lain lah gitu kan. Tiba-tiba ada minta dikecilin musiknya. Ya kita sekarang masih bisa tolerir lah. Maksudnya dikecilin bisa dikecilin dikit, nggak dimatiin loh, nggak diganti juga. Cuma dikecilin dikit boleh lah. Kan mungkin ada orang harus telepon, harus ngobrol segala macam. Cuman ya memang bukan tempat yang friendly untuk arisan sih. Atau untuk misalkan kayak Zoom meeting gitu atau apa, kayaknya sih enggak. Walaupun ada. Tapi memang pertama kali kita buka tempat itu juga bukan tempat untuk orang kerja, kayak kita gak bagiin password wifi. Benar. Gitu misalnya. Benar. Atau alasan kayak Zoom meeting, Bu saya gak ikut ya berisik soalnya. Alasan. Iya. Jadi emang konsepnya bukan buat itu, beda sama coffee shop gitu paham. Beda sama coffee shop. Iya. Nah kalau lu sendiri Bang, emang lu desain sendiri? Kayak marketingnya kayak itu lebih homies lah bisa dibilang ya, warung Popski itu ya. Pokoknya intinya, lu makan. Kenyang, cepetan cabut gitu. Maksud gue warung gue kecil. Dan seorang juga ada yang datang kan. Maksudnya kelihatan ngantri. Kalau kan ngantri luas kan. Iya. Ngantrinya tuh oke lah gitu. Benar. Kalau gue kan kecil, jadi seolah-olah kayak rame. Jadi kalau orang ada yang buka laptop gitu ya. Terus paling kalau gue lagi ngelap meja, Mas saya tutupin ya laptopnya gitu. Saya gitu. Biasanya gitu anak-anak bercandanya. Bercandanya. Kayak ya lu gak bisa. Intinya tuh gue pengen banget terlihat Warpowski itu warung makan. Gue selalu bangga banget menyebutkan kata warung. Untuk Warpowski. Karena ya udah lu nggak bisa nongkrong di sini, lu warung makan ya buat makan. Iya. Sebangganya lu dengan menyebutkan Warpowski itu warung makan, gue juga dengan bangga ngasih tahu sama teman-teman jangan lupa follow IG kita di @MLD Sport. Spotify juga kita ada di MLD Podcast dan YouTube MLD Sport TV. Jangan lupa follow, subscribe dan bunyikan loncengnya. Yoi. Berarti untuk orang yang ibaratnya kan lu Bang ya bisa dibilang apa ya idealis lah ya ibaratnya ya. Secara nggak langsung lu ada menyisikan kayak opportunity buat kayak anjing ini bisa tempat ulang tahun atau ibu-ibu arisan yang mereka kalau lagi datang bisa sebulan berapa kali dan spend money-nya lumayan gitu. Itu gimana Bang tanggapan lu?
Ya udah banyak tempat yang kayak gitu. Waktu pertama kali gue bikin ya. Oke. Jadi balik lagi gitu, mau cari uniknya tapi gak dipaksakan. Akhirnya kita setuju dengan konsep seperti itu. Sama Popo kan, gue juga coba cari partner nih ya. Emang udah fasih F&B, dalam arti dia bisa masak, ngerti kitchen management segala macam. Karena gue gak bisa masak kalau gue sendiri gitu. Gue juga nyari orangnya yang tepat. Dalam arti waktu itu kita pernah ada kayak 2 orang sebelum dia sejujurnya gitu. Gue udah cerita juga ke dia gitu kan. Yang pertama ngomong kalau, aduh gue tahun depan udah sibuk nih, ada segini outlet yang gue rencanakan bikin. Oh ya udah nggak apa-apa. Orang kedua gue telepon, ngajakin bikin konsepnya begini heavy metal. Emang ada yang datang kalau restoran kayak begitu? Wah ntar gue pikir-pikir dulu. Kayaknya nggak mau dia gitu. Sampai gue akhirnya kepikiran sama teman kami ini nih si Medi gitu. Gue sama Rian waktu itu lagi latihan. Boncengan naik motor berdua, si Medi aja. Kita kebetulan lewat restorannya dia di Cipete. Begitu gue telepon, Matt bikin restoran, konsepnya American, kita mau muter heavy metal, poster-poster band. Ayo langsung gitu, karena dia juga into ke sana. Jadi emang konsepnya organik, gue coba pilih orang yang emang suka, gak cuma bisa masak, tapi emang suka juga sama konsepnya segala macam, jalan. Lebih organik aja sih sebetulnya. Iya, jadi idealis, tapi gue gak maksain. Benar. Nah kalau lu, gue dengernya juga organik banget nih Bang Po. Karena katanya tuh studio gambar. Gimana ceritanya tuh Bang? Jadi sekarang Warpowski orang sekarang udah ya salah satu top of mind orang. Si Warpowski itu sebelahan sama studio gambar gue tadinya. Sebelahan. Dan gue tuh kalau punya studio atau tempat tinggal yang gue tinggalin lebih lama. Yang gue atur tuh pertamanya adalah dapur. Jadi gue bisa tidur di dapur. Daripada gue masak di kamar. Nah pas gue buka studio itu banyak teman-teman gue yang main. Terus pesan makan, pada akhirnya kok lama-lama jadi warung. Dan gue kegeser tuh gambarnya. Akhirnya gue pindah lagi ke rumah. Terus pada akhirnya jadi Warpowski itu. Dan gue pikir, dan itu tetap hal yang menyenangkan yang gue lakukan gitu di Warpowski. Bukan yang tiba-tiba jadi tambal ban atau apa gitu. Jadi samsat gitu kan. Jadi gak tahu. Benar. Nah itu masih tetap menyenangkan. Tapi walau studionya masih ada. Gak ada. Langsung geser. Jadi kalau di berkesenian gue punya tim yang punya studio mereka. Oke. Berarti bisa bilang lu berdua ini kan entrepreneur gitu Bang ya. Kayak karena gue tuh masih relate banget kayak sumuran gue tuh kayak mereka tuh kayak. Lu umur berapa? Males gitu. Gue 45 lah dari mukanya. Dari muka sih 72. Nah umuran kayak gue tuh kayak malas jadi karyawan gitu Bang. Lagi fenomenanya. Oh gitu? Iya. Karena? Ya mereka nganggap entrepreneur itu prestis aja gitu. Kayak gitu. Lu pasti pasti dengar kayak mendingan gue buka warung kecil tapi gue bosnya sendiri. Nah menurut lu gimana Bang? Jadi lu maksudnya gak usah kerja kantoran. Mendingan lu gini-gini gitu. Lagi fenomenal lagi kayak gitu tuh. Kalaupun kerja startup. Jadi udah malas yang kayak korporasi yang terlalu kaku gitu. Iya. Kalau lu bikin bisnis sekecil apapun, kalau itu punya lu akan bosnya jadi enak apa segala macam, mungkin iya. Tapi gue gak bilang kalau itu mendingan sih. Iya dalam arti kayak bisa aja misalkan usahanya kurang laku gitu. Jadi lu tiba-tiba berkarir di bank lu jadi vice president itu bisa aja gitu kan. Bisa. Maksudnya tergantung goalnya juga. Ada kan orang-orang yang misalkan contohnya kayak Popo emang enggak tahan aja kalau kerja di kantoran dengan segala macam deadline dan aturan kerja masuknya 9 to 5 segala macam ada. Nggak bisa dipaksain karena kalau udah nggak enjoy agak susah. Ada juga orang yang enjoy nggak enjoy tapi kan ini urusannya perut. Kalau emang gue kerjanya sebagai A, B, C, sebagai kasir misalkan atau orang bank atau orang rumah sakit atau apa ya harus lo kerjain karena emang pekerjaan gue ini gitu kan. Iya sih. Jadi menurut gue sebetulnya nggak ada yang mendingan sih tergantung lu maunya apa gitu kalau gue ya. Benar. Soalnya nggak jadi entrepreneur atau pengusaha atau pemilik bisnis gitu ribetnya mungkin 4 kali lipat dari lu kerja di kantor. Benar. Maksudnya lu bermimpi untuk bisa traveling dan kerja di mana aja bisa gitu kan. Dengan lu bisa kerja di mana aja artinya di mana aja memang lu kerja. Jadi nggak liburan juga gitu misalnya. Jadi kayak ada plus minusnya juga sebenarnya sih kalau gue bilang ya. Benar. Bahkan ada teman gue kayak
gue kerja nih, gue ngumpulin modal, ya gue buka warung nasi Padang gitu. Ya maksudnya lu siap nggak jam 2-3 pagi di pasar Minggu ya kan buat milih-milih daun singkong segala macem. Iya. Lu ngalamin itu Bang sampai sekarang? Kalau gue tuh ya banyak pertanyaan kayak gini ya. Maksudnya lu mendingan kantoran atau usaha sendiri gitu. Gue biasanya nyuruh orang-orang yang nanya gitu kayak lu berhenti baca biografi orang sukses dah. Karena itu nimbulin pertanyaan itu kan. Orang sukses misalnya anak singkong nih. Iya kan. Bener. Usaha ini dulu kayak almarhum Bob Sadino. Jual telur apa segala macam. Dia emang dulu kan orang kaya, emang orang kaya kan. Iya. Sukses gitu kan. Terus lu baca apa lagi? Jadi Steve Jobs di DO. Ya, kuliah di Amerika, lu kan di ini lu. Iya, maksud gue ya sesimpel yang kayak ya benar kata Semi tuh nggak ada yang mendingan sih. Maksud gue, ya intinya lu berhenti ngelihat orang yang kayak di YouTube tuh banyak ya kayak 1 miliar pertama di umur 30. Kayak gitu. Terus entrepreneur bla 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 bla. Terus mendingan kerja daripada pertimbangan itu ditawarin gitu banyak di YouTube. Betul. Tapi kan balik lagi ke kita milih kan. Buat gua imunitas mental lu tuh setiap orang beda-beda. Kalau gue bilang gue pengen masak aja gitu. Benar. Beda lagi ketika pas gue bilang ke anak-anak gue atau lu keluar dari sini deh, lu bikin usaha sendiri itu. Benar. Mentalnya juga nggak mungkin kayak gue juga. Iya. Jadi imun setiap orang tuh beneran beda. Beda ya. Jadi kalau gue saranin, gue mau nyaranin orang yang kemana ya? Gitu. Iya. Jadi, jadi intinya kalau benang merahnya adalah ketika gue menghadirkan gue dan Semi ke sini, itu orang-orang yang konsentrasi di dalam bermainnya dia gitu. Oke. Nah ini menarik nih soalnya gue tahu Bang Semi ini orang tuanya tuh korporat banget ya. Betul kan? Iya. Banker ya Bang? Nyokap gue ya. Nyokap banker dan ini mungkin lu bisa ngasih tips kali ya. Kayak gimana cara lu untuk dapet ya restu orang tua lu. Pasti kan orang tua kayak udah kamu banker udah paling benar kayak ibu gitu kan. Kayak anaknya sekarang ibaratnya kerja jauh banget dari korporasi. Itu gimana Bang lu momen-momen itu? Gue sih dulu karena emang nyokap gue kerja di bank dari pertama kali kerja sampai pensiun. Nggak pernah pindah tempat kerja, nggak pernah pindah bank. Cuman satu bank doang. Jadi dia merasa ada stability dalam hidupnya dia gitu. Beda sama bokap gua, walaupun dia punya kantor apa ini tuh segala macam, cuman naik turunnya gokil. Jadi sebenarnya bokap sama nyokap gua tuh dua orang yang berbeda. Secara nasib lah gitu ya. Dalam arti nyokap gua stabil, bokap gua naik turun. Gitu. Nah karena naik dan ada turunnya, ya ketika turun kan nyokap gua jadi punya wejangan buat anak-anak ya. Lu tuh nanti kerja cari yang stabil, contoh di bank kayak saya. Jadi nanti begini lebih aman gitu kan. Nah itu dikasih wejangan ke 3 orang kakak beradik nih ya. Itu adik sama kakak gue. Tiga-tiganya gak ada yang jadi pegawai kantoran. Tiga-tiganya Satu kan Rio kita tahu penyiar kan. Satu lagi kan satu lagi kakak gue juga gak kerja kantoran. Gak kerja kantoran gitu. Jadi sama kayak gue juga lah bisa dibilang gitu kan. Kerjanya gak kantoran gitu. So far sih sebetulnya nyokap gue baru akan mempercayai lo. Gue ngeliatnya gini. Gue mau berusaha atau berbisnis sendiri, punya usaha sendiri instead of kantoran. Itu sama meyakinkan nyokap gue kayak untuk naik motor. Gue gak akan dikasih sampai akhirnya gue bisa sendiri. Kayaknya. Gitu kayak nyokap gue gak mau beliin motor karena berbahaya segala macam sampai gue akhirnya nyolong Iya. gimana caranya belajar motor sampai akhirnya bisa naik motor dan akhirnya bawa pulang motor sendiri baru direstui. Jadi ketika gue akhirnya berusaha sendiri di luar gue siaran segala macam sambil kuliah waktu itu gue usaha ketika udah ada hasilnya udah ada produknya segala macam baru nyokap gue yang udah terusin. Sampai ada ngirim gitu enggak awal-awal. Gue datengin nyokap gue terus tolong post di story ya mah gitu. Testimoni ya mah. Makasih anak pertamaku. Rating Zomatonya ya mah. Iya. Nah kalau lu Bang tadi bokap lu ya juga apa kantoran ya? Bokap kantoran. Nyokap rumah tangga. Sempat ngalamin gitu juga kayak udah lu kantoran aja yang paling benar. Enggak sama sekali kalau Enggak sama sekali. Karena bokap gua itu tapi gua
sempet masa remaja gue untuk nongkrong itu hilang selama 8 tahun lah. Karena gue harus kerja di bengkel bokap kan. Oh, bokap punya bengkel. Betul. Ditambah catering ibu. Catering nyokap, itu kan dempet-dempetan tuh. Bener. Lu anak apa karyawan nih bang? Iya, makanya. Biar gak digaji. Iya. Nah intinya ya kayak gitu. Gue juga, anjing nih gue anak apa karyawan ya gitu. Iya lo anak rasa karyawan lo gituin. Bener. Nah berarti lu ya open minded juga untuk anak lu kan udah gede segala macam ya ngebebasin dia banget berarti ya. Iya sih. Oke. Maksudnya tapi harus ada yang emang beneran lu yakin lu mau betul tempuh gitu ya. Oke. Dengan rencana gitu, dengan analisa mungkin gitu. Ada legacy gitu gak kayak kamu bisa buka Lawless GR nak gitu. Tapi ngomongin yang tadi yang soal kantoran apa usaha sendiri, gue agak lupa. Tapi gue jadi keinget yang itu salah satu seminar atau Jack Ma yang punya Alibaba. Dia kan pernah bilang umur 20-an lu kerja sama orang, lu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Umur 30 lu coba buka usaha sendiri karena ketika lu gagal lu masih punya waktu. Umur 40 lu udah harus tahu apa yang what you're good at. Entah kalau misalkan gagal lu balik ke kantor atau lu akhirnya berhasil usaha, tapi umur 40-an itu tuh lu udah harus jadi profesional. Umur 50-an itu saatnya lu ngajarin orang kalau gue gak salah ya. Ya 60 lu udah pensiun. 60 udah pensiun. Ya 50 tuh baru lu ngajarin orang. Lu mendidik generasi-generasi baru segala macam. Polanya mungkin seperti itu. Dalam arti kalau menurut gue, misalkan lu mau mencoba sesuatu, kayaknya lu harus fair juga sama diri lu sama realita. Dalam arti misalkan lu mau coba ngeband, lu mau coba tambal ban, lu mau coba bikin restoran, lu kasih dia deadline. Misalkan 5 tahun nih, kalau sampai restoran gue kagak jadi apa-apa, gue pivot aja jadi pegawai bank nih misalnya. Kalau lu mau realistis. Otherwise lu akan selalu ngikutin passion lu sama cita-cita yang gak jelas juntrungannya ya akhirnya lu 20 tahun gitu-gitu aja mungkin ya. Bener. Soalnya itu relate banget banyak gue teman-teman gue yang komika gitu kan bang. Kayak dia full time komika gitu. Maksud gue kan ongkos lu open mic, lu beli es teh manis kan pakai duit gitu. Sementara lu bisa setahun itu gak dapat job sama sekali. Ya lu ya harus mengorbankan itu ya kayak Bang Panji pernah bilang kayak lu kerja untuk membiayai hobi lu. Ya kan? Kayak lu jadi karyawan gak apa-apa. Tapi ya itu lu pakai buat lu ya tadi misalnya kayak ada yang mau jadi musisi kayak Bang Semi ya lu latihan band kayak gitu kan. Atau masih ada gak sih studio? Apa di YouTube aja sekarang orang belajar? Masih di studio. Masih di studio sih. Soalnya gue pernah lihat di TikTok juga bang orang kawinan gitu pakai HP dia drumnya. Oh gitu. Band kawinan tapi pakai HP. Gokil iya sih emang udah ada aplikasinya soalnya. Ada aplikasinya kayak masuk lagi gitu. Iya berarti ya untuk entrepreneur itu bebasin banget ya. Nah itu menarik banget tuh kesimpulan yang kasih Bang Semi itu kayak ya ada tahap-tahapnya lah prosesnya. Umur 20 harus kerja dulu, 30 nanti bikin usaha sendiri dan segala macam gitu. Kalau lu ada gak Bang Po? Biar gak cuma Bang Semi dong nih. Bukan kesimpulan gue sih, kesimpulan orang ya. Kesimpulan orang. Gue catut aja. Benar. Kan lu sering baca juga kan kayak filosofi teras yang lu baca. Ada ininya gak yang bisa lu share sama teman-teman? Kesimpulan apa ya? Tadi gue lupa deh. Iya kesimpulan dalam ya lokal bisnis inilah kayak ya misalnya lu bisa kayak yang gak usah ngejar viral doang gitu. Atau dari segi kayak ya udah lu gak apa-apa kantoran gitu. Gak salah kok kayak kantoran lu kayak nyokap lu kayak bang ya sampai pensiun segala macam ya. Atau lu bilang kayak ya lu gak usah jadi pengusaha ntar yang makan di tempat gue siapa kalau Itu malah banyak saingan ya. Tapi kalau gue ya maksudnya dari ada teman-teman terus saudara-saudara gue bilang semuanya 9 dari 10 orang yang datang ke gue tuh bilang selalu bilang ketika gue gambar atau masak gitu. Po gimana caranya sih lu mengerjakan sesuatu tuh kayaknya lu seneng banget gitu. Entah gue tuh kalau mural tuh nggak pernah setel lagu atau dengerin musik. Gue lebih suka ngobrol. Ngobrol. Sama halnya kayak masak. Nah itu buat gue musik itu ada waktunya sendiri. Dan gue lumayan overthinking orangnya. Gue pelihara biar lebih baik overthinkingnya. Musiknya tuh ada waktu dan gue bisa ngayal pas ketika gue denger musiknya gitu. Nah
Sama halnya di pekerjaan. Buat gue selalu bangga ketika gue mengerjakan sesuatu dan gue ngerasa seneng banget. Ya kayak kemarin pandemi, gue bilang lu jangan pada balik deh yang kerja nih. Lu jangan pada balik deh, tungguin duit gue habis paling 6 bulan nih paling lama. Gue bangkrut, lu bisa pulang atau nyari kerja di tempat lain gitu. Pada akhirnya itu cuman bertahan 7 minggu kalau gak salah. 7 minggu doang. Cuman 7 minggu doang. Terus langsung pas pandemi masih ada. Terus langsung naik lagi nih omset. Gue pikir gue melalui yang seharusnya sedih. Tapi gue tetap senang gitu. Ya kuncinya cuman kayak apa ya. Sama kayak nyokapnya Semi. Kenapa beliau jadi banker. Ada pasti nyelip ada selain di gue harus memelihara anak-anak gue. Yang beliau lakukan adalah konsisten kan. Tapi kalau gue ngomong langsung, lu harus konsisten, itu garing banget sih. Kalau menurut gue ya. Tapi yang gue temukan orang-orang sukses, ya brengseknya adalah mereka konsisten. Jadi intinya teman-teman, balik lagi lu harus coba semuanya. Jadi karyawan gak apa-apa banget. Jadi entrepreneur, cobain selagi umur lu masih muda. Lu masih banyak banget trial and error. Dan juga balik lagi yang sama Bang Popo tadi, lu harus konsisten. Gue pribadi sebagai seneng banget kedatangan lu berdua. Kayak gue dapat ilmu. Jadi next jangan inilah lu ngeliat gue bakal doing my start own company. Gila kan? Iya kan? Amin. Ya, gak tahu kita berhasil apa enggaknya. Yang penting coba dulu. Mumpung masih belum 40-an kayak lu bilang. Iya, sekali lagi terima kasih buat Bang Semi udah datang, Bang Popo juga udah datang. Sebelumnya gue gak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman jangan lupa follow kita di Instagram @MLIspot, Spotify MLI Podcast, YouTube di MLI Spot TV. Jangan lupa follow, subscribe, dan bunyikan loncengnya. And get yourself inspired by MLI Spot.